Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mrs. Anu. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang berkisah tentang seorang anak kecil yang ditinggal menikah oleh ibunya dan tumbuh besar bersama sang kakek. Namun setelah dewasa dia menjadi arogan, liar, dan pecundang hingga suatu saat dia terlibat dalam game real yang mengharuskan dia jadi mesin pembunuh demi mendapatkan uang. Namun di tengah tugasnya dia mendapati cinta sejatinya dan berniat akan berhenti dan melarikan diri. Namun hal itu tidak mudah. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Bisa Sidu keluar dari game tersebut? Jika kalian penasaran, tetap stay di video ini. Film berawal terlihat seorang pria tua berlumuran darah yang sedang dikerumuni polisi dan wartawan karena telah membunuh seorang pemuda. Singkat cerita, 10 tahun kemudian terlihat seorang pria bernama Arjun mengantar berkas perkara milik pria tua yang membunuh pemuda 10 tahun yang lalu kepada dokter psikiatrik bernama Dr. Madan Mohan. Scene kemudian berpindah pada seorang pemuda pendiam bernama Sidu. Dia bekerja sebagai eksekutif pemasaran game di perusahaan Gameloft. Dia punya pacar bernama Moksa. Mereka sudah 3 tahun tinggal bersama dan dia sangat mencintainya. Rahul merupakan sahabat sekaligus keluarga baginya. Suatu hari bos marah pada Sidu karena belum mengirim email laporannya dan diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Jika Sidu tidak mampu, maka dia akan dipecat. Sidu pun mulai stres karena hanya diberi waktu 2 hari, namun Rahul berjanji akan membantunya. Tibalah waktunya Rahul ke rumah Sidu untuk membantu Sidu. Di sana ada Moksa, Rahul, dan dirinya. Rahul menasihatinya, jika Tuhan memberi masalah pasti ada solusinya. Sidu langsung teringat kalau dia pernah diberi kartu sponsor oleh perusahaan besar dan ternama di India. Singkat cerita, keesokan harinya di kantor Rahul dipuji oleh bosnya karena telah mendapatkan sponsor dari perusahaan besar. Sidu tiba-tiba datang. Di sini dia menjelaskan bahwa dialah yang mendapat sponsor itu, namun bosnya tidak percaya dan langsung memecatnya. Dan lebih parahnya lagi, saat kembali ke rumah, ternyata Moksa selama ini diam-diam selingkuh dengan Rahul. Dan merekalah yang mencuri berkas itu. Mendengar hal itu, Sidu tak percaya, namun itulah kenyataannya. Hidup Sidu kini terlunta-lunta tanpa tujuan dan berniat akan bunuh diri. Namun sebelum dia melakukannya, tiba-tiba ada handphone berdering di belakangnya, dan disinilah dia pertama kali masuk dalam game real time. Pesan suara tersebut menyuruhnya untuk membunuh lalat yang mengganggunya saat itu dan akan mendapatkan 1 lak rupiah. Karena penasaran, dia langsung ke ATM dong, dan benar saja 1 lak masuk di rekeningnya. Dia pun mulai tertarik. Saat sedang asik makan, dia mendapat tugas keduanya untuk membuat anak kecil menangis dan dia akan mendapatkan 3 lak rupiah. Setelah menyelesaikan tugas keduanya, Sidu makin tertarik dengan gamenya dan dia mulai terlihat happy dan mulai melupakan masa lalunya. Tiba-tiba dia mendapat pesan lagi untuk tugas ketiganya untuk menghajar orang-orang yang telah menyakitinya dan akan mendapatkan 5 lak rupiah bila dia berhasil. Dia pun senang dan berterima kasih karena selama ini dia belum pernah berpikir demikian untuk membalas sakit hatinya. Tanpa menunggu lama, dia pun bergegas dan inilah yang terjadi. Karena telah menyelesaikan tugas ketiganya, dia pun mendapat banyak bonus seperti uang dan juga mobil. Namun kabar mengejutkan saat pulang ke rumah, dia mendapat kabar dari seorang pria tak dikenal bahwa game sesungguhnya baru akan dimulai. Game akan penuh tantangan dan apabila sudah masuk, pantang untuk mundur dan taruhannya adalah nyawa. Namun Sidu tak gentar sedikit pun, dia menyetujui semua persyaratannya.
Saat di rumah, Sidu kaget karena tiba-tiba ada wanita cantik di rumahnya. Sidu tiba-tiba mengingatnya jika dialah yang bersiul di kantor tadi ketika menyelesaikan tugas ketiganya. Dia pun mengusirnya karena menganggap telah membuntutinya. Karena di tempat lain terlihat orang-orang yang berada di balik game tersebut. Kembali ke Sidu mulai rajin latihan fisik karena sadar tantangan game akan semakin sulit. Dan ternyata wanita tadi belum pergi guys. Dia mengajak Sidu untuk pergi makan malam. Awalnya Sidu menolak, namun wanita itu mengetahui rahasia masa lalunya dan akan menceritakan semua rahasia yang diketahui itu jika Sidu mau ikut dengannya. Wanita itu bernama Tara. Saat di resto, ternyata di sana ada Moksha dan Rahul. Karena Tara tahu jika Moksha adalah mantan Sidu, Tara sengaja membuat Moksha cemburu. Saat keluar, Tara minta maaf dan mengatakan perasaannya jika memang dia serius. Namun Sidu tidak mudah percaya karena orang-orang yang telah dia cintai di masa lalu semua meninggalkannya. Namun semakin hari mereka semakin akrab. Kehadiran Tara di dalam hidupnya membuat jiwanya hidup kembali. Singkat cerita, kini Sidu harus mengerjakan tugas ketujuhnya. Dia hanya diberi petunjuk tanpa mengetahui targetnya. Dia pun pergi ke sebuah rumah yang dipenuhi oleh petinju-petinju liar. Sesampainya di sana, dia pun langsung diajak duel. Awalnya dia ragu, namun terus didesak. Saat hendak pergi, dia melihat tulisan seperti ini di tembok. Dan lihat apa yang terjadi. Namun ternyata itu bukan target utamanya. Dia pun mengerti kode yang diberikan bosnya tentang baju hijau yang dia kenakan. Kini waktunya sisa 3 menit lagi. Dia tidak boleh memukul dan hanya bisa membelah diri tanpa perlawanan sebagaimana pesan dari bosnya. Namun lihat apa yang terjadi ketika tugasnya selesai. Amarahnya pun muncul dan menghajar preman sombong tersebut sampai babak belur karena telah menghina ibunya. Yang membuat tugasnya gagal karena tidak bisa mengontrol amarahnya. Tara pun menyimpulkan jika Sidu sebenarnya hanya pura-pura membenci ibunya. Karena dia kalah dalam permainan ini, jadi dia diberi tugas baru. Kali ini dia ditugaskan untuk menyusup ke dalam sebuah rumah milik Arjun Goswami yang juga merupakan murid sang dokter yang di awal film tadi ya teman-teman. Namun setelah dia berhasil menghancurkan berkas dan semua informasi, dia kemudian disuruh membunuh Arjun. Namun Sidu menolak karena tidak tega ibu Arjun tiba-tiba datang menghalanginya. Spontan saja sang dokter kemudian memerintahkan muridnya yang lain untuk membunuh Sidu. Tiba misinya selesai, ternyata Tara datang untuk membunuh Arjun atas nama Sidu, sehingga misi itu otomatis terselesaikan. Sidu pun kembali curiga kepada Tara di mana dia mengetahui permainan itu. Namun Tara mencoba menjelaskan panjang lebar. Film flashback saat Tara dan Sidu masih bekerja di kantor yang sama. Tara sudah sering memperhatikan Sidu yang sering dikucilkan sang bos maupun teman-temannya yang lain. Tara berkata dia mengetahui semua ini saat tidak sengaja mendengar Sidu berbicara kepada orang di balik game itu, dan sejak itulah dia mulai membuntuti Sidu kemanapun dia pergi. Mendengar hal itu membuat Sidu benar-benar luluh dan percaya jika Tara adalah wanita yang tepat baginya. Ditambah lagi Tara yang selalu ada setiap dia membutuhkannya. Saat sedang asik mengobrol, sang bos menelpon memberi selamat dan kemudian akan memberikannya tugas baru dan terakhir. Namun di sini Sidu menolak dengan tegas dan berkata dia tidak mau lagi terlibat dalam game ini karena sudah menemukan cinta sejatinya yang dia cari selama ini. Sidu kini mengambil keputusan untuk berhenti dan ingin hidup bahagia bersama Tara. Keberadaan mereka juga tidak bisa dilacak dan tidak meninggalkan jejak. Karena dia adalah pemain yang sangat penting, sang dokter pun menyuruh anak buahnya untuk mencari, menghajar, dan menangkapnya, namun tidak membunuhnya. Sementara di tempat lain, di tempat yang sangat terpencil, Sidu membawa Tara ke sana dan sudah memutuskan untuk berhenti dan hidup bahagia. Namun Tara selalu mengingatkan jika ini sangat berbahaya, namun Sidu siap menerima resiko apapun demi Tara. Dan betul saja para preman suruhan sang dokter tiba-tiba datang, namun karena Sidu lebih kuat dari mereka, tidak butuh waktu lama bagi Sidu untuk membuat mereka babak belur. Kali ini Sidu menelpon sang dokter dan mengancamnya jika dia terus mengusiknya. Dan di sini Sidu mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya sang dokter itu dan kenapa dia selalu membuntutinya.
Tara memintanya untuk menghindar dan menyudahi semua ini dan dia pun siap mati bersama. Namun Sidu terlanjur terpancing oleh omongan si dokter sehingga membuat jiwa brutalnya bangkit kembali. Dan dia berkata jika bahaya itu adalah dirinya bukan orang lain. Dia pun menceritakan masa lalunya. Film flashback pada tahun 2001 di sebuah desa bernama Ramachandrapuram. Di sana dia hidup bahagia bersama ibu dan kakeknya karena ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Namun suatu saat ibunya menikah dengan pria lain dan meninggalkannya ke Amerika. Dari situlah dia mulai membenci ibunya dan hidup tidak karuan, ditambah lagi cacian hinaan oleh tetangganya yang membuat emosinya menjadi tidak terkontrol. Dia kerap berkelahi sehingga warga menganggapnya gila. Pada suatu malam, dia diejek oleh temannya dan dia membunuh temannya tersebut. Beruntung kakeknya melihatnya dan menyuruhnya untuk lari, meninggalkan desa serta mengganti semua identitasnya. Ternyata kakek di awal film tadi guys adalah kakek Sidu, dan setahun kemudian kakeknya meninggal di penjara karena serangan jantung. Sangat sedih karena belum sempat bertemu dengannya sekalipun mayatnya. Tara untuk merahasiakan ini karena baru kali ini dia memberitahu identitasnya kepada orang lain. Di tempat lain, sang dokter menghabisi semua muridnya karena gagal menangkap Sidu. Keesokan harinya, Tara sudah tidak ada di rumah kotak itu. Sidu pun panik mencarinya. Namun dia menemukan obat beserta resep milik Tara. Dia pun melacak tempat dokter itu, namun dia diarahkan untuk menjawab telepon dan ternyata Tara sudah disekap. Tara meminta untuk tidak menuruti perintah mereka. Sidu yang sudah dimabuk cinta Tara rela melakukan apapun dengan syarat mereka harus melepaskan Tara terlebih dahulu. Dan yang lebih membangunkan guys, ternyata Tara hanya berakting. Yes, Sesuai janji, Tara pun dibebaskan dan datang ke rumah Sidu dan berpura-pura habis disekap dan menangis untuk kembali memata-matai Sidu. Saat hampir ketahuan, dia mengirim pesan ke sang dokter. Tara langsung menjelaskan jika dia pernah depresi dan berobat ke dokter psikiatris. Jadi dia mencoba bertanya ke dokter apakah dia bisa minum alkohol atau tidak. Sidu pun percaya dengan mudah. Keesokan harinya, Sidu pergi ke dokter psikiatrik tersebut untuk menanyakan apakah benar Tara berobat di sana dan mencoba mencari info tentang Tara. Namun dokter menyuruhnya pergi dan membuat janji di lain waktu. Sang dokter memberitahu Tara jika Sidu datang mencari info tentang dirinya dan itu artinya Sidu semakin dekat. Sang dokter pun menyuruhnya untuk membunuh Sidu sebelum rencana mereka ketahuan. Namun Tara tidak mengiyakan karena memang betul ia sudah jatuh cinta. Dan Tara baru tahu sifat asli sang dokter. Tara hanya tahu itu hanyalah terapi penyembuhan psikis. Sidu tidak lebih dari itu. Makanya dia mau menuruti sang dokter, tapi ternyata sang dokter punya rencana lain. Dan Tara berjanji mulai saat ini dia akan menceritakan semuanya kepada Sidu. Sementara di luar, Sidu melihat Arjun yang ternyata belum tewas. Dia mencoba mengejarnya, namun dia kehilangan jejak. Ternyata sang dokter tidak mencegah Tara untuk memberitahu Sidu karena punya rencana baru. Melihat Arjun yang belum meninggal membuat Sidu merasa dipermainkan oleh Tara. Tiba-tiba Tara datang dan menyuruh Tara untuk mengambil tas putih. Ternyata sebuah penghargaan yang diberikan untuknya atas semua aktingnya. Sidu pun menguraikan satu persatu kebohongan Tara, mulai dari soal game, rumah kotak, dan juga kematian Arjun. Tara mencoba menjelaskan, namun Sidu tak bisa membendung emosinya. Kemudian Sidu memaksa Tara untuk mengakui dalang dari semua ini. Tara berkata jika dalang dari semua ini adalah ibunya. Tara juga memberitahu jika di balik game ini adalah Dr. Mohan dan Sidu adalah pasiennya. Sementara Tara adalah murid yang bertugas memantaunya. Namun Tara tidak bohong tentang perasaannya. Tiba-tiba sang dokter menelpon yang membuat Sidu semakin marah. Setelah itu sang dokter menelpon telepon rumah Sidu. Tara menyuruhnya untuk tidak mengangkatnya, namun Sidu tidak mendengar. Sang dokter memberitahu jika betul di balik semua ini adalah ibunya yang berniat akan membunuhnya karena sekarang ibunya sudah kaya raya dan malu jika ketahuan punya anak gelandangan dan kriminal seperti Sidu. Dan apabila orang-orang tahu, maka karirnya akan terancam. Mendengar hal itu, Sidu pun meminta untuk bertemu ibunya dan berkata akan membunuh ibunya terlebih dahulu sebelum ibunya membunuhnya. Dokter pun memberitahu lokasi pertemuan mereka. Tanpa berlama-lama, Sidu pun bergegas ke lokasi dan ternyata di sana sudah ada Archana, ibu Sidu dan sang dokter. Archana bertanya kenapa dia mengundangnya ke sini. Dokter berkata jika Sidu sudah membaik dan sudah berubah sekarang. Mendengar itu, Archana sangat senang karena bisa bertemu putranya yang sudah lama dia impi-impikan. Namun Archana dan Sidu tidak tahu jika mereka diadu domba oleh sang dokter ini.
Kemudian sang dokter pergi meninggalkan Archana sendirian. Tidak lama kemudian Sidhu datang dan flashback ke kejadian yang sangat mengerikan karena tempat ini adalah tempat di mana dia membunuh untuk pertama kalinya dan mengorbankan sang kakek. Melihat Sidhu dari jauh, ibunya sangat senang dan hendak memeluknya. Namun Sidhu menodongkan senjata ke ibunya. Ibunya sangat sedih lalu merebut pisau itu dan meletakkan di kepalanya. Ternyata sebelum Sidhu berangkat bertemu ibunya, dia diberitahu Tara semua kebenarannya tentang ibunya yang sangat mencintainya. Dari awal ibunya konsul ke dokter dan terapi game yang akan digunakan dokter. Dan Tara lah yang memimpin terapi psikis game itu. Dan dia adalah pemain utama di game itu. Ibunya tidak berniat untuk membunuh ataupun mencelakai putranya. Melainkan ia datang ke dokter demi kesembuhan psikis anaknya. Dan dia rela melakukan apapun demi Sidhu. Dan tidak tega melihat putranya menderita. Ibunya menikah karena permintaan kakek dan mencari pengganti ayahnya. Namun semua itu menghancurkan masa depan putranya sendiri. Saat game pertama dan ketujuh, ibunya selalu memantau dan meminta untuk segera bertemu, namun dokter belum mengizinkan dengan alasan game belum selesai. Dan setiap kali Tara akan bercerita tentang ibunya, sang dokter selalu menghentikannya. Dan semua yang dokter lakukan di luar rencana awal mereka. Dan Tara juga tidak tahu apa sebenarnya rencana dokter karena sudah bermain terlalu jauh. Kembali ke Sidhu dan ibunya, ternyata saat ibunya hendak bunuh diri, Sidhu berhasil merebut pistol itu. Dan Sidhu sekarang berlutut di kaki ibunya dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia memberitahu ibunya jika dokter psikiatrik itu psikopat dan telah mengadu domba mereka. Karena melihat dan mendengar percakapan mereka yang tidak sesuai rencananya, sang dokter pun keluar. Ternyata remaja yang dibunuh Sidhu beberapa tahun yang lalu adalah putra sang dokter. Itulah alasan kenapa sang dokter ingin membunuh dan mengadu domba mereka, yaitu hanya ingin membalaskan dendam putranya. Dan kakeknya tidak meninggal karena serangan jantung, tapi dialah yang sudah membunuhnya. Berbekal cerita Archana, dokter menyusun semua rencana ini dengan matang dan berniat membunuh Sidhu agar ibunya merasakan hal yang sama dengannya. Tanpa menunggu lama, sang dokter pun menyuruh para anak buahnya untuk membunuh Sidhu. Namun karena Sidhu terlalu tangguh, apalagi setelah mendengar kebohongan sang dokter, emosinya sudah tidak terkontrol. Sehingga dengan mudah dia menghabisi para bajingan itu. Sang dokter menantangnya untuk merakit senjata, siapa cepat dia yang akan membunuh. Kali ini sang dokter kalah cepat dengan Sidhu, namun Sidhu tak membunuh sang dokter dan malah berterima kasih karena telah mempertemukannya dengan ibunya. Namun apa yang terjadi saat sang dokter hendak menembaknya, tiba-tiba ternyata di balik semua itu adalah Tara. Mereka pun berpelukan, ibunya yang melihat mereka sangat bahagia. Film pun tamat.